Teman-teman, ada saat-saat tertentu dalam sejarah di mana nasib peradaban dunia itu tidak ditentukan di medan perang yang penuh ledakan, tapi justru di dalam sebuah ruangan yang senyap, di atas lembar peta, dan oleh keputusan segelintir orang. Mari kita coba masuk ke dalam salah satu ruangan itu. Sebuah titik pusat dari dilema geopolitik terbesar di dekade ini, di mana euforia sebuah kemenangan besar bertemu langsung dengan realitas perang yang, mengerikan. Coba Anda bayangkan suasananya, pertengahan bulan Januari 2026 di dalam Situation Room Gedung Putih. Udara di ruangan itu terasa begitu berat, pekat oleh aroma kopi yang sudah mulai dingin, dan ketegangan yang bahkan tidak perlu diucapkan. Di sekeliling meja mahoni yang legendaris itu, para jenderal dan penasehat senior duduk dalam keheningan yang canggung. Tapi, semua tatapan, semua energi di ruangan itu tertuju pada satu orang, Presiden Donald Trump. Tepat di hadapannya, tergeletak sebuah map berwarna merah berisi data intelijen paling sensitif. Tatapannya seolah menembus lembaran kertas itu, pikirannya terperangkap di antara dua kota yang terpisah ribuan mil, tapi sekarang terasa begitu dekat di benaknya, Caracas dan Teheran. Sebuah kemenangan yang baru saja ia cicipi, dan sebuah peperangan yang mungkin akan segera ia mulai. Untuk benar-benar memahami dilema yang sedang mencekik Washington saat itu, kita harus memutar waktu sedikit ke belakang. Kita perlu menyelami bagaimana sebuah keberhasilan yang begitu cepat, begitu memabukkan, di halaman belakang Amerika, kini justru menjadi sebuah catak biru, sebuah resep yang sangat berbahaya. Kita akan melihat bagaimana sebuah operasi militer yang dirayakan oleh para sekutu justru menjadi argumen paling berbahaya di balik pintu-pintu yang tertutup. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kemenangan justru melahirkan sebuah kerumitan yang mengancam stabilitas seluruh planet. Tepat pada tanggal 3 Januari 2026, dunia benar-benar dibuat terkejut oleh sebuah operasi militer yang luar biasa presisi, senyap, dan cepat. Pasukan khusus Amerika Serikat dalam sebuah serbuan kilat di jantung kota Caracas berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Mereka menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Hanya dalam hitungan jam, seorang diktator yang sudah bertahun-tahun menjadi duri dalam daging bagi kebijakan luar negeri Amerika berhasil dilumpuhkan. Ini bukan sekedar operasi militer biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah validasi, sebuah penegasan mutlak atas kebijakan tekanan maksimum yang selama ini diusung oleh pemerintahan Trump. Kemenangan ini begitu telak, begitu bersih, sampai-sampai terasa terlalu mudah. Dan disinilah teman-teman, benih dari dilema besar itu mulai ditanam. Kemenangan di Venezuela itu menjadi semacam candu psikologis. Bagi seorang presiden yang citranya dibangun di atas kemenangan telak dan keputusan yang tegas, kesuksesan ini bukan lagi soal kebijakan, ini sudah menjadi penegasan personal. Dan keyakinan inilah yang kemudian melahirkan sebuah gagasan yang sangat berbahaya. Di berbagai rapat tertutup, Presiden Trump dengan euforia kemenangan yang masih sangat terasa, terus-menerus melontarkan pertanyaan yang sama kepada para jenderalnya. Pertanyaan yang kalau didengar sekilas terdengar logis, tapi sebenarnya menyembunyikan penyederhanaan yang sangat-sangat fatal. Kalau kita bisa bawa Maduro ke New York dengan tangan di borgol, begitu kira-kira argumennya, kenapa kita tidak bisa lakukan hal yang sama di Teheran? Saat itu juga, lahirlah sebuah konsep baru, model Venezuela. Tapi, ironisnya, antusiasme untuk melakukan operasi darat yang sangat berisiko ini justru lahir dari sebuah kegagalan. Jauh dari hingar-bingar media dan euforia kemenangan di Caracas, ternyata ada hantu kegagalan operasi militer yang masih membayangi koridor Pentagon. Sebuah pengingat yang begitu pahit bahwa kekuatan udara Amerika, yang katanya paling superior di dunia sekalipun, bisa dibuat tak berdaya oleh kecerdikan lawannya. Mari kita bedah operasi rahasia yang satu ini. Namanya Operasi Midnight Hammer yang dieksekusi pada 22 Juni 2025. Ini bukan sekedar serangan udara biasa. Ini adalah pertaruhan besar yang mengandalkan puncak supremasi teknologi militer Amerika. Armada pesawat pengebom siluman B-2 Spirit, sebuah mahakarya teknologi yang harganya miliaran dolar per unit, dikerahkan untuk menembus pertahanan udara Iran yang paling rapat. Targetnya, dua fasilitas paling suci dalam program nuklir Teheran. Fasilitas pengayaan uranium di Fordo yang tersembunyi di dalam gunung, dan Natanz. Tujuannya cuma satu, melumpuhkan program nuklir Iran dengan satu pukulan telak yang menentukan. Hasilnya? Sebuah kegagalan total yang memalukan. Ya, pesawat-pesawat B-2 itu memang berhasil mencapai target. Mereka berhasil menjatuhkan muatan bom-bom canggih mereka. Tapi, laporan intelijen beberapa minggu setelahnya mengkonfirmasi mimpi buruk Pentagon. Material nuklir yang paling krusial, jantung dari program Iran itu sendiri, ternyata sudah dipindahkan beberapa waktu sebelum serangan dilancarkan. Amerika,
Dengan segala teknologinya, telah mengebom bunker-bunker kosong. Mereka kalah cerdik. Tamparan ini begitu keras dan membuktikan satu hal. Melawan Iran tidak bisa hanya mengandalkan keunggulan teknologi dari ketinggian 30.000 kaki. Justru karena kegagalan operasi Midnight Hammer inilah, secara paradoksal, pintu untuk opsi yang jauh lebih radikal, lebih gila, jadi terbuka. Logikanya sederhana, tapi brutal. Jika langit tidak lagi bisa diandalkan sepenuhnya, maka solusinya harus datang dari darat. Inilah logika di balik kelahiran model Venezuela sebagai sebuah teori strategis. Sebuah doktrin yang risikonya luar biasa tinggi, tapi imbalannya juga sangat menggiurkan. Teorinya begini, terjunkan pasukan khusus langsung ke jantung pertahanan lawan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan fasilitas, tapi untuk menangkap atau melenyapkan para pemimpin kuncinya. Dengan harapan, hal itu bisa memicu efek domino yang meruntuhkan seluruh rezim dari dalam. Dan sekarang, kita kembali ke Situation Room itu. Di sana, dua hantu ini. Hantu kemenangan mudah di Caracas dan hantu kegagalan memalukan dari Midnight Hammer sedang bertarung hebat di dalam benak para pengambil kebijakan. Ruangan itu telah menjadi sebuah arena perang argumen. Sebuah pertarungan sengit antara idealisme politik yang lahir dari sebuah kesuksesan melawan data-data militer yang dingin, keras, dan tak kenal ampun. Di satu sisi meja, kita punya Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang dengan optimisme khas seorang politisi terus mendorong narasi yang sederhana. Iran itu ya cuma Venezuela versi gurun pasir. Sebuah kediktatoran lain yang sebenarnya rapuh, yang pasti akan runtuh kalau ditekan cukup keras. Tapi, dari sisi lain, Menteri Pertahanan Pete Hegseth membanting sebuah realitas yang pahit ke atas meja. Hegseth memperingatkan bahwa menyamakan Iran dengan Venezuela adalah sebuah kesalahan strategis yang fatal. Iran, menurutnya, bukanlah sekedar kediktatoran biasa. Ia adalah sebuah teokrasi dengan akar militer yang sudah tertanam selama puluhan tahun. Sebuah entitas yang secara fundamental berbeda dan jauh lebih berbahaya. Mari kita bedah data yang dibawa oleh Hegseth, karena angka-angka ini tidak bisa berbohong. Venezuela saat itu punya sekitar 120.000 tentara yang moralnya sudah hancur bahkan sebelum operasi dimulai. Sekarang, bandingkan dengan Iran, yang punya hampir 1 juta personal militer aktif dan cadangan yang ideologinya sangat kuat dan loyal. Pertahanan udara Venezuela hampir tidak ada, sementara Iran punya jaringan radar dan rudal yang aktif, berlapis, dan sangat mematikan. Dan yang paling penting, coba lihat geografinya. Venezuela itu sebagian besar dataran rendah yang terbuka, medan yang relatif mudah untuk operasi pasukan khusus. Iran adalah benteng alami, pegunungan terjal yang diperkuat, di mana setiap lembahnya adalah potensi jebakan maut. Dan terakhir, jaringan proksi. Venezuela hampir tidak punya. Sementara Iran punya tentakel proksi yang bisa membakar seluruh Timur Tengah hanya dalam hitungan jam. Dan masalahnya tidak berhenti di dalam ruangan itu saja. Keputusan ini tidak dibuat dalam ruang hampa. Di luar sana, para sekutu Amerika sedang menahan napas. Mereka mengirimkan bisikan-bisikan cemas yang kini berubah menjadi tekanan internasional yang nyata, yang mengepung Washington dari segala penjuru. Pada minggu terakhir Januari, Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, datang membawa pesan yang sangat-sangat tegas. Dan pesan ini datang bukan dari negara sembarangan, ini datang dari Riyadh, pilar stabilitas energi global. Penolakan mereka bukan sekadar catatan diplomatik, itu adalah sebuah veto strategis. Ketakutan mereka sangat beralasan. Sebuah serangan balasan dari ribuan rudal balistik Iran, kata mereka, bisa melumpuhkan infrastruktur minyak Saudi hanya dalam hitungan menit. Itu bukan lagi sekedar perang, itu adalah skenario kiamat ekonomi bagi seluruh dunia. Tapi di saat yang bersamaan, tekanan datang dari arah yang berlawanan. Pejabat intelijen Israel yang juga berada di Washington membawa pesan yang tak kalah mendesak, tapi dengan kesimpulan yang 180 derajat berbeda. Bagi mereka, program rudal Iran pasca kegagalan Midnight Hammer justru dibangun kembali dengan lebih kuat dan lebih cepat. Waktu untuk diplomasi menurut mereka sudah habis. Jendela kesempatan untuk bertindak sedang tertutup, untuk selamanya. Nah, inilah dilema yang menghimpit Trump. Satu sekutu penting memohon untuk jangan menyerang, sekutu penting lainnya justru mendesak untuk segera menyerang. Dan kini, narasi kita sampai di titik puncaknya. Di tengah semua perdebatan dan tekanan ini, aset-aset militer Amerika sudah bergerak ke posisinya. Sebuah ultimatum terakhir menggantung di udara, hanya menunggu satu kata perintah dari Washington. Sejarah benar-benar sedang menahan napas. Sebelum kita sampai di akhir, mari kita ingat sekali lagi apa yang sebenarnya dipertaruhkan di sini. Apa yang bisa dilakukan Iran kalau diserang? Pertama, mereka punya ribuan rudal balistik yang tersebar di peluncur-peluncur bergerak, yang sangat sulit dilacak. Kedua, mereka punya kemampuan untuk menutup Selat Hormuz, urat nadi minyak dunia, yang bisa mencekik ekonomi global dalam sekejap.
Ketiga, mereka punya jaringan proksi dari Lebanon hingga Yaman yang siap menciptakan neraka di seluruh kawasan. Potensi kehancurannya, menurut laporan Pentagon sendiri, jauh melampaui apapun yang pernah dunia lihat di Irak atau Afghanistan. Maka, disinilah kita berada teman-teman, di sebuah persimpangan krusial antara warisan seorang presiden dan nasib dunia. Apakah keputusan yang akan ia ambil nanti akan didorong oleh euforia pribadi, oleh hasrat untuk mengulang sebuah kemenangan mudah demi citra politiknya semata? Ataukah keputusan itu akan didasarkan pada realitas data yang pahit demi menjaga stabilitas global? Mungkinkah kesombongan militer yang lahir dari sebuah kesuksesan kini justru sedang menyeret dunia ke tepi jurang? Jauh di perairan Teluk Persia, di telah pekatnya kegelapan malam, kapal induk USS Abraham Lincoln beserta seluruh armada tempurnya terus berpatroli dalam kesunyian yang mencekam. Setiap radar terus berputar, setiap kru siaga di posnya. Mereka tidak tahu apakah malam itu akan menjadi malam terakhir dari masa damai. Mereka hanya menunggu satu perintah. Dan di atas gelada kapal raksasa itu, sejarah dunia sedang menunggu, tergantung pada keputusan seorang pria yang terjebak di antara Caracas dan Tehran.